Pernah nggak sih kalian bayangin, ondel-ondel begadang semalaman dalam keadaan siaga 1, cuma buat jaga-jaga supaya keluarganya selamat? Malam itu bukan malam biasa, hujan turun tanpa henti sejak pagi, dan saat malam tiba, genangan air berubah jadi ancaman banjir besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jangan lupa like videonya, tulis komentarnya, dan subscribe channel ini ya, supaya kami bisa terus semangat bikin cerita-cerita seru dan menyentuh dari dunia ondel-ondel untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita waktu, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul di video kali ini. Yuk teman-teman, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Semoga hidup kita diberkahi dan dijauhkan dari segala bala. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, terutama di tengah cobaan seperti banjir dan musibah lainnya. Karena hanya dengan takwa, kita diberi jalan keluar dari segala kesulitan. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 23, "Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Ayat ini sangat cocok dengan kisah kita hari ini, teman-teman. Tulis juga ya di kolom komentar. Kalian nonton dari kota atau desa mana? Kami senang banget bisa tahu dari mana saja teman-teman berasal. Dan jangan skip ya videonya, karena di akhir video ini akan ada satu pertanyaan di kolom deskripsi. Siapa yang bisa jawab dengan benar, akan mendapatkan hadiah spesial yang akan diumumkan di bagian penutup. Yuk, kita mulai ceritanya. Malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun sejak pagi tanpa jeda. Dan kini, saat jarum jam hampir menyentuh pukul 1 malam, tetesan air hujan masih deras menghantam atap perumahan ondel-ondel. Suara tik-tik air di seng tua terdengar, seperti lagu sedih yang tak kunjung selesai. Di sudut perumahan kecil itu, di bawah cahaya redup lampu jalan yang kedap-kedip seperti kelelahan menahan beban malam, berdirilah sosok ondel-ondel bernama Cimug. Tubuhnya tinggi besar, mengenakan jas hujan yang sebenarnya terlalu kecil dan robek di bagian bahu. Tapi ia tak peduli. Matanya tajam menatap ujung gang yang gelap. Malam ini, ia memutuskan untuk begadang. Siaga 1. Cimug bukan ondel-ondel biasa. Ia dikenal oleh warga perumahan sebagai ondel-ondel yang paling tenang namun paling siap dalam situasi darurat. Meskipun selama ini hanya tampil di acara seni dan budaya, malam ini ia berperan seperti seorang satpam, bahkan lebih dari itu, penjaga nyawa, pelindung keluarga, sekaligus pemberi aba-aba jika bahaya benar-benar datang. Ia sudah menyuruh istri dan anaknya tidur lebih awal. Tapi dirinya sendiri tidak bisa memejamkan mata barang sekejap pun. Hatinya was-was. Selokan di belakang rumah sudah sejak sore terdengar bergemuruh. Air hujan dari wilayah atas, dari gunung, dari hutan beton di kota, semuanya menuju ke dataran rendah tempat perumahan mereka berdiri. Di tangannya tergenggam senter kecil. Sesekali ia menyalakannya, memeriksa aliran air di pinggir jalan, memastikan belum meluber ke jalan utama. Udara malam sangat dingin. Embusan angin membawa aroma tanah basah dan lumpur yang mulai naik. Kadang terdengar suara benda jatuh. Mungkin ember, mungkin pot tanaman yang terseret arus di selokan. Tapi Cimug tetap siaga. Dia berjalan menyusuri depan rumah warga satu persatu, memperhatikan kalau-kalau ada lampu menyala di rumah yang sudah seharusnya gelap. Itu tandanya ada keluarga yang masih terbangun. Mungkin mereka juga tak bisa tidur karena khawatir. Kadang ia mengetuk pintu pelan, hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Di rumah nomor 7, lampu masih menyala. Cimug menyapa lirih, "Bu, air belum masukkan?" Ibu ondel-ondel tua itu membuka sedikit pintu dan mengangguk. "Belum, tapi selokan di samping rumah sudah mulai meluap." Cimug mengangguk, lalu berjalan lagi ke rumah berikutnya. Ia seperti relawan banjir yang berkeliling malam-malam, padahal ia hanya warga biasa. Tapi tanggung jawabnya malam itu begitu besar. Karena bukan hanya keluarga sendiri yang ia pikirkan, tapi seluruh warga perumahan kecil itu. Ia tahu, tidak semua orang punya kesadaran evakuasi yang baik. Ada yang menyepelekan. Ada yang terlalu tua untuk mengangkat barang sendiri. Ada juga yang baru saja punya bayi. Mereka semua harus diselamatkan jika air benar-benar datang. Hujan terus mengguyur. Angin semakin kencang. Sesekali kilat menyambar,
membuat langit malam terang sekejap lalu gelap gulita lagi. Dalam sekejap terang itu, wajah Cimug terlihat begitu serius. Tak ada senyum, tak ada lelah yang ditunjukkan. Hanya ada sorot mata penuh tanggung jawab. Ia terus memeriksa genangan air. Sudah mulai melewati batas selokan, masuk ke aspal. Setiap genangan ia tandai dalam ingatannya. Ia tahu jalan mana yang tinggi, mana yang rendah, dan mana yang rawan. Ia juga sudah membuat catatan kecil di kertas basah yang dilaminating dengan plastik. Nomor rumah lansia, rumah yang ada anak kecil, dan rumah yang punya hewan peliharaan. Suara azan malam belum terdengar, tapi Cimug sudah seperti menjalankan misi penyelamatan sebelum fajar. Ia duduk sebentar di bel-bel bambu depan pos ronda, mengusap air hujan dari mukanya. Jas hujannya sudah tidak bisa lagi menahan air, dan tubuhnya menggigil. Tapi ia tidak mau masuk rumah. Bagi Cimug, masuk rumah adalah tanda selesai berjaga. Dan malam itu, jagaannya belum selesai. Belum aman. Ia membuka termos kecil, menuang kopi panas dari rumahnya. Kopi itu pun dingin dalam 5 menit. Tapi tetap ia teguk. Setidaknya bisa bantu lawan kantuk. Gumamnya. Tiba-tiba dari arah timur, terdengar suara air meluap lebih besar. Cimug berdiri dan menyusuri arah suara itu. Benar saja, di perempatan gang kecil, air sudah menyentuh lutut. Genangan yang datang cepat seperti tak memberi jeda untuk berpikir. Kalau begini terus, setengah jam lagi bisa masuk rumah, bisiknya dalam hati. Ia pun mulai membunyikan peluit kecil dari saku jas hujannya. 1 kali tiupan, pertanda warga harus bersiap. 2 kali tiupan, artinya air mulai masuk ke halaman. 3 kali tiupan, evakuasi darurat. Malam itu ia tiup 2 kali. Warga mulai terbangun. Suara pintu dibuka satu persatu, lampu rumah menyala serentak. Cimug segera berjalan cepat ke tengah jalan, memberitahu dengan suara lantang, "Bapak Ibu, siaga ya, air sudah masuk ke jalan utama. Bawaan penting diamankan dulu." Beberapa warga ondel-ondel mulai keluar rumah, masih mengucek mata, ada yang memeluk anaknya sambil bingung. Tapi semua percaya pada Cimug. Ia bukan pejabat, bukan ketua RT, tapi semua tahu, dialah yang paling tanggap di malam-malam seperti ini. Seorang anak ondel-ondel kecil menggenggam bonekanya, berdiri di depan pagar, memandang Cimug dengan mata lelah. Cimug mengangguk dan tersenyum kecil, seolah berkata, "Tenang, nak, abang di sini." Dan malam pun terus berjalan dengan detik-detik yang makin menegangkan. Hujan tak reda, angin tak berhenti, tapi harapan masih menyala. Dan di tengah gelap, hanya ada satu ondel-ondel yang tetap berdiri tegak, seperti benteng, penjaga keluarga, penjaga kampung, dan penjaga harapan di malam yang mencekam. Pukul 2 dini hari. Suasana perumahan ondel-ondel makin tegang. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda reda, malah semakin deras, seperti langit sedang mencurahkan seluruh isi tangisnya malam itu. Petir menyambar di kejauhan, dan angin mulai menusuk tubuh hingga ke tulang. Air sudah menutupi hampir seluruh permukaan jalan perumahan. Di beberapa titik, genangan mulai merayap ke depan rumah warga, melewati batas aman yang dipasang oleh Cimug dari garis kapur sore tadi. Di pos ronda kecil yang kini hampir terendam, Cimug menyandarkan tubuhnya sejenak, mengatur napas, lalu kembali berkeliling. Sudah 2 jam lebih ia tidak duduk. Dari kejauhan, tampak pintu-pintu rumah mulai terbuka satu persatu. Warga perlahan keluar dengan ekspresi cemas. Seorang ibu ondel-ondel keluar sambil menggendong bayi. Suaminya membawa tas besar di punggung dan kardus kecil di tangan. Di rumah sebelah, 2 anak kecil ondel-ondel digandeng ibunya sambil membawa kantong plastik berisi makanan ringan dan air mineral. Semua tampak tergesa, tapi saling bantu. Mereka tahu, ini bukan latihan. Ini situasi darurat yang nyata. Dan di tengah semua itu, Cimug tetap berdiri di tengah jalan, memberi arahan seperti seorang komandan lapangan. Bawa barang penting saja dulu. Dokumen, obat-obatan, makanan kering. Yang lainnya bisa nanti, teriaknya. Air kini sudah menyentuh mata kaki bahkan lutut di area yang lebih rendah. Halaman rumah mulai digenangi. Beberapa motor milik warga sudah dipindahkan ke dataran yang lebih tinggi sejak sore, tapi ada juga yang belum sempat diangkat. Mesin cuci, dispenser,
dan lemari kecil mulai diganjal dengan batu bata agar tidak langsung kena air. Di salah satu rumah, terdengar suara lemari kayu terguling karena air mulai naik. Seorang bapak ondel-ondel yang sudah tua panik, tapi dibantu oleh dua tetangganya. Mereka angkat lemari itu, buka lacinya, ambil semua map berisi dokumen penting, lalu bungkus dengan plastik dan masukkan ke dalam ransel. "Ini surat tanah, akta lahir, KTP semua di sini," ujar sang bapak dengan nada gemetar. Warga kini mulai bekerja bersama. Ada yang membagikan plastik besar untuk membungkus barang, ada yang memberitahu posisi genangan air tertinggi, dan ada yang membantu tetangganya yang sedang repot sendiri. Suasana mulai kacau tapi terorganisir. Beberapa ondel-ondel remaja mulai berinisiatif membantu orang tua yang kebingungan. Mereka memanggul tas, menyalakan senter dari HP, dan membantu ibu-ibu mengangkat galon air minum. Beberapa warga lainnya menyiapkan ember dan gayung untuk menguras air yang sudah masuk ke ruang tamu. Tapi itu sia-sia. Hujan di luar seperti tak mau berhenti, dan air masuk lebih cepat dari yang bisa mereka buang. Anak-anak kecil ondel-ondel mulai rewel. Beberapa menangis karena ketakutan melihat air masuk rumah. Mainan mereka mulai hanyut, bantal dan guling mulai basah. Tapi para orang tua tetap berusaha tenang. "Tenang ya, nak, kita mau ke tempat tinggi. Bawa bonekanya ya," kata seorang ibu sambil membungkus anaknya dengan jaket tebal. Suasana makin mengharukan. Para ibu berusaha kuat, para ayah mulai lelah tapi tak menunjukkan raut cemas. Semua tahu, malam ini adalah ujian. Dan saat alarm banjir sudah berbunyi di hati masing-masing, satu hal yang muncul adalah keikhlasan untuk saling menolong. Cimug yang tadi hanya jadi penjaga, kini mulai membantu mengangkat koper dan tas. Ia menyusuri rumah-rumah yang masih tampak gelap. "Halo? Ada orang? Sudah siap?" panggilnya sambil mengetuk pagar pelan. Di beberapa rumah, penghuninya memang belum sadar sepenuhnya. Ada yang baru bangun tidur dan bingung kenapa air sudah sedingin itu di lantai. Cimug tetap sabar. Ia bantu menyalakan lampu senter, beritahu arah evakuasi, dan bahkan menggendong anak kecil keluar rumah. Warga mempercayainya sepenuhnya. Meski tubuhnya besar dan wajahnya menyeramkan di siang hari, malam ini Cimug adalah penyelamat. Ada satu momen haru saat seorang nenek ondel-ondel yang sudah sangat tua, tidak bisa berjalan, akhirnya dibopong oleh dua pemuda ondel-ondel keluar rumah. Kaki si nenek sudah basah, tubuhnya menggigil, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sempat berkata, "Alhamdulillah, masih banyak yang peduli." Dan itu membuat mata semua orang berkaca-kaca. Di saat seperti itu, kekuatan bukan dari otot, tapi dari rasa. Rasa saling memiliki, rasa satu kampung, satu keluarga. Hujan tidak hanya membawa banjir, tapi juga membawa kebaikan yang terpendam di hati banyak orang. Salah satu pemandangan yang paling menyentuh hati adalah saat sebuah keluarga kecil, terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak, berjalan di tengah genangan air sambil membawa satu koper kecil. Di atas koper itu, mereka letakkan boneka kesayangan si bungsu. Semua basah kuyup, tapi mereka masih sempat tertawa kecil saat si kecil menyanyi di tengah derasnya hujan. "Awan hitam datang, tapi kita tetap jalan," katanya. Kalimat itu seperti mantra penyemangat di malam yang berat itu. Hingga akhirnya, semua warga satu persatu keluar dari rumah dan berkumpul di titik kumpul yang sudah ditentukan sejak sore oleh Cimug. Musola kecil di ujung gang dijadikan tempat penampungan sementara. Meski sempit, setidaknya lebih tinggi dan aman. Cimug terus memastikan tak ada yang tertinggal. Dia masih menyisir lorong-lorong kecil sambil memanggil nama-nama warga satu persatu. "Pak Irawan sudah? Keluarga Bu Rumi sudah? Anak-anaknya 3, kan?" Ia hafal semua. Tidak ada yang boleh tertinggal. Bahkan kucing peliharaan pun ia gendong saat pemiliknya panik dan lupa. Dan begitu semua sudah berkumpul, Cimug berdiri sebentar di tengah jalan yang kini airnya sudah hampir selutut. Ia memandang ke arah langit malam yang masih gelap. Hujan belum reda. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini baru awal. Evakuasi sudah dimulai, tapi malam masih panjang, dan belum tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi satu yang pasti, malam ini, bukan hanya air yang mengalir, tapi juga rasa cinta dan kebersamaan yang meluap di antara sesama warga ondel-ondel. Di salah satu sudut perumahan ondel-ondel yang mulai tergenang,
Tampak keluarga kakek Toro, salah satu keluarga tertua di lingkungan itu, sedang sibuk mengemas barang-barang berharga di dalam rumah mereka yang masih menyala lampunya. Rumah mereka sederhana, dindingnya sudah mulai lapuk, tapi penuh kenangan. Di sana tergantung foto-foto anak cucunya, beberapa lukisan wayang Betawi tua, dan satu bingkai besar berisi sertifikat penghargaan zaman dulu. Malam itu, rumah itu bukan lagi tempat istirahat yang nyaman. Genangan air mulai menyentuh kaki meja. Lantai yang biasanya hangat sekarang terasa seperti es. Kakek Toro duduk di kursi rotan, menggigil sambil memegang map plastik yang sudah mulai basah. Di dalam map itu, ada sertifikat rumah, akta kelahiran anak, dan surat pensiun istrinya yang telah wafat beberapa tahun lalu. Anak dan cucu-cucunya bergerak cepat. Laci-laci lemari dibuka, tumpukan baju yang tidak penting disingkirkan, hanya menyisakan beberapa potong pakaian hangat dan jas hujan. Koper tua berwarna biru dibuka. Isinya mereka isi dengan dokumen, 2 handuk, 1 Al-Quran, dan dompet yang diikat dengan karet gelang. Seorang cucu perempuannya yang masih kecil berlari kecil mengambil boneka kelinci miliknya dari atas lemari, dan memasukkannya sendiri ke koper. "Ini penting juga, kan, Yah?" katanya polos. Sang ayah hanya mengangguk sambil tersenyum getir. Di tengah kepanikan, anak-anak masih punya dunia kecil mereka sendiri, dan itu justru jadi pelipur lara di tengah malam yang penuh kekhawatiran. Di rumah sebelah, suasana serupa terjadi. Keluarga Ibu Yati yang memiliki 3 anak laki-laki terlihat sibuk memindahkan barang ke tempat lebih tinggi. Anak sulungnya, Tono, yang baru berusia 12 tahun, dengan sigap membantu mengangkat kipas angin dan beberapa alat elektronik ke atas meja. Ia memakai sandal jepit dan jas hujan tipis, tapi semangatnya luar biasa. Ayahnya memanggil dari dapur, "Ton, bantu ibu angkat tabung gas, ya, air sudah mulai masuk dapur." Tono langsung berlari ke dapur tanpa ragu. Di saat anak-anak lain mungkin masih tertidur, Tono sudah berpikir seperti orang dewasa. "Kalau air naik lebih cepat, kita tinggal bawa barang yang di tas ini aja, ya," ujarnya sambil menunjuk tas ransel yang sudah penuh diikat plastik besar. Ayahnya mengangguk, dan dengan mata berkaca-kaca memeluk bahu anaknya yang mulai tumbuh jadi lelaki kuat. Di rumah-rumah lain, suasana nyaris sama. Ada yang masih membungkus barang-barang di dalam kantong kresek besar, ada yang sedang mengecek apakah meteran listrik perlu dimatikan, dan ada pula yang masih mencari-cari kotak perhiasan warisan orang tua. Di tengah semua itu, suara hujan tetap menjadi latar yang tak berhenti. Hujan yang tak pernah reda dari pagi tadi kini, mulai merembes dari dinding rumah-rumah tua. Beberapa genteng bocor, air jatuh dari langit-langit ke lantai, menciptakan genangan kecil di dalam rumah. Ember dan baskom diletakkan di berbagai sudut. Anak-anak mulai kedinginan. Di beberapa rumah, mereka dibungkus sarung oleh ayahnya, sambil menunggu giliran dievakuasi. Cimug, yang tak pernah istirahat sejak sore, masuk ke rumah kakek Toro. "Kek, kita harus siap-siap. Air sudah lewat lutut di ujung gang," katanya sambil melihat sekeliling rumah. Kakek Toro berdiri perlahan, dibantu anaknya, dan menatap sekeliling. "Kalau nanti air sampai ke lemari ini, semua kenangan saya hanyut," ujarnya pelan. Cimug mendekat dan menepuk bahunya. "Tenang kek, insya Allah semua selamat. Kita simpan yang penting-penting dulu, yang lain nanti bisa kita usahakan lagi." Dengan bantuan 2 pemuda ondel-ondel lainnya, mereka mengangkat lemari kecil ke atas meja besar. Beberapa laci dikeluarkan satu persatu. Di dalamnya, buku harian lama kakek Toro, kaset Betawi jadul, dan lembaran foto anak-anaknya waktu masih kecil. Semua basah sebagian, tapi masih bisa diselamatkan. Sementara itu, di jalanan kecil perumahan, air terus merangkak naik. Warga mulai beriringan keluar rumah, sambil memanggul barang bawaan di punggung. Ada yang membawa koper, ada yang hanya membawa tas selempang berisi dokumen dan charger HP. Seorang ibu terlihat membawa 2 ember kecil berisi nasi dan lauk yang tersisa dari makan malam. "Kita nggak tahu kapan bisa masak lagi," katanya. Anak-anak digendong, beberapa orang tua dipapah. Mereka berjalan perlahan di tengah gelap dan air yang dingin. Sepatu sudah tak berguna, sebagian sudah basah. Banyak yang memilih nyeker. Jalanan dipenuhi suara gemercik air, langkah terburu, dan sesekali suara tangisan anak kecil yang ketakutan. Tapi di balik itu semua, ada semangat yang luar biasa besar dari warga untuk tetap bertahan.
Pemandangan paling menyentuh terjadi ketika dua keluarga tetangga saling membantu menyatukan barang bawaannya. Tas ini taruh di motorku aja, Bu, nanti kita bareng ke mushola, kata Pak Rusdi kepada Ibu Yati. Tapi ini isinya surat tanah dan ijazah anak saya loh, jawab Ibu Yati ragu. Saya jaga, Bu. Saya angkut pakai jaket plastik ini, jawab Pak Rusdi sambil mengikat tas itu di badannya. Percaya satu sama lain menjadi mata uang paling berharga malam itu. Mereka tahu, kalau tidak saling percaya, tidak saling bantu, maka semuanya bisa lebih buruk. Dan bantuan kecil malam itu, entah memapah, membopong, mengangkat, atau sekadar menyalakan lampu untuk orang lain, semua terasa seperti cahaya kecil di malam yang sangat panjang. Cimuk pun kembali ke jalanan, melihat sekeliling. Ia mengangguk pelan. Sudah banyak warga yang berhasil keluar dari rumah dan mulai berbaris menuju titik kumpul. Tapi tugasnya belum selesai. Ia tahu masih ada beberapa rumah di ujung gang yang belum bergerak. Dengan langkah cepat, ia menuju ke sana sambil memanggil, Pak Anwar, Bu Mira, sudah siap belum? Air makin naik. Terdengar suara dari dalam rumah, masih masukkan dokumen, tunggu sebentar. Cimuk membantu membukakan pagar, dan segera membawa tas milik keluarga itu. Tanpa diminta, ia langsung mengangkat koper berat dan membimbing anak mereka yang masih kecil keluar dari rumah. Semua dilakukan dengan cepat tapi penuh hati-hati. Hujan belum juga berhenti. Tapi perlahan, perumahan ondel-ondel mulai sepi karena sebagian besar sudah bergerak menuju titik evakuasi. Rumah-rumah yang tadinya terang mulai gelap, karena listrik sengaja dimatikan demi keselamatan. Dan dari balik jendela yang basah, terlihat sisa-sisa perjuangan warga. Kursi-kursi yang sudah dibalik, perabot yang terangkat, dan genangan air yang perlahan mengambil alih ruang yang dulu nyaman. Tapi tidak ada yang menyerah. Tidak ada yang menangis tanpa usaha. Malam itu, perumahan ondel-ondel menjadi saksi bisu betapa kekuatan kebersamaan bisa menjadi pelindung yang jauh lebih kuat dari beton. Belum genap 15 menit sejak warga mulai berjalan beriringan menuju mushola darurat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah utara perumahan. Suara itu bukan suara hujan biasa. Ia lebih berat, lebih cepat, dan memiliki gema yang menakutkan. Seperti suara ribuan ember tumpah serempak dari langit. Beberapa warga langsung berhenti berjalan. Mereka saling menatap. Bahkan Cimug yang sedang menggendong anak kecil pun sontak menoleh ke arah sumber suara. Hanya butuh beberapa detik sebelum semuanya sadar, air kiriman datang. Dan kali ini, tidak seperti sebelumnya. Ini bukan genangan, ini adalah arus air yang datang dengan kekuatan penuh dari wilayah atas yang sudah lebih dulu tergenang. Semua jadi hening beberapa saat sebelum akhirnya. Cepat, air naik. Ayo lari, teriak seseorang dari belakang. Warga yang tadi masih tenang kini mulai panik. Gelombang kecil air muncul di ganggang kecil, membelah genangan yang tadi masih tenang. Air itu berwarna lebih keruh, mengandung sampah plastik, daun kering, bahkan beberapa ranting dan tanah. Dalam waktu singkat, ketinggian air bertambah drastis. Dari setinggi lutut, kini merayap ke paha, bahkan hampir menyentuh pinggang bagi anak-anak. Jalan perumahan yang sempit dan sedikit menurun membuat arus mengalir lebih cepat. Sepatu, sandal, bahkan ember yang tadi dibawa beberapa warga mulai terlepas dan hanyut. Senter yang digunakan sebagian warga mulai meredup karena terkena air. Suara teriakan menggema di seluruh area. Tapi Cimuk tetap di tengah, mencoba menenangkan. Tenang, pegang tangan teman di samping kalian. Jangan jalan sendiri-sendiri. Ikuti jalur evakuasi. Di titik itu, Cimuk benar-benar berubah jadi pemimpin lapangan yang tak tergantikan. Ia berjalan paling depan bersama dua pemuda ondel-ondel lainnya, membawa tali tambang yang sebelumnya mereka siapkan. Tali itu dikaitkan ke tiang listrik di ujung gang dan dijadikan pegangan bagi warga agar tidak tergelincir. Anak-anak dan lansia diprioritaskan. Mereka digendong dan didorong ke arah musola yang posisinya lebih tinggi. Cimug juga sesekali berteriak mengingatkan warga untuk tidak membawa barang terlalu banyak. Tinggalkan dulu barangnya. Utamakan diri sendiri. Namun beberapa warga tetap berusaha menyelamatkan setidaknya satu tas berisi dokumen penting dan pakaian hangat. Ada yang harus memilih antara menyelamatkan kasur bayi atau map ijazah anaknya. Dan malam itu,
Banyak pilihan-pilihan sulit yang harus dibuat dalam hitungan detik. Di tengah jalan evakuasi, seorang ibu ondel-ondel muda terjatuh. Tangannya tergelincir karena sandal jepitnya terlepas dan terbawa arus. Bayi yang digendongnya hampir terendam, tapi dengan sigap Cimug melompat ke arahnya. Air sudah mencapai dadanya, tapi ia tetap bertahan. Dengan satu tangan ia mengangkat bayi itu, dan dengan tangan lain ia menarik si ibu. "Pegang kuat-kuat," teriaknya. Beberapa warga membantu menarik keduanya ke tempat lebih aman. Meski tubuhnya gemetar, si ibu terus menangis, berterima kasih sambil menggenggam tangan Cimug erat-erat. Momen itu jadi gambaran paling nyata tentang bagaimana seorang ondel-ondel, yang biasanya hanya jadi simbol budaya di siang hari, bisa menjadi penyelamat sejati di malam penuh cobaan. Sementara itu, di rumah-rumah yang belum sempat ditinggalkan, air kini sudah masuk melalui celah pintu dan jendela. Kulkas mulai mengambang, kursi terseret, bahkan kandang ayam di pekarangan belakang sudah terbalik. Beberapa keluarga yang terlalu lambat evakuasi kini terjebak dan menjerit meminta bantuan dari lantai 2 atau atap rumah. Cimug dan tim relawan lokal ondel-ondel langsung berpencar. Mereka membawa ban pelampung dari mushola, membentuk formasi rantai manusia dengan pegangan tangan agar bisa menyisir rumah-rumah yang belum sempat keluar. Di dalam air yang kini keruh dan deras, mereka bergerak pelan namun pasti. Seorang kakek yang lumpuh dievakuasi dengan membawa kasur tipis sebagai pelampung. Seorang anak kecil diangkat dari atap pagar. Semua dilakukan dengan cepat, penuh risiko, tapi juga penuh kasih. Situasi makin mencekam. Angin kencang menyibak pohon-pohon, membuat ranting beterbangan dan menggoyang kabel listrik. Lampu-lampu yang tersisa mulai padam satu persatu. Sekarang, satu-satunya penerang hanyalah lampu darurat di musola dan kilatan petir yang muncul tiap 5 menit sekali. Tapi walau gelap, suara tidak pernah berhenti. Ada suara derap kaki, suara air mengalir deras, suara teriakan saling memanggil, dan suara tas-tas yang jatuh ke air. Di tengah semuanya itu, Cimug tetap memimpin. Kakinya sudah penuh lumpur. Tangannya luka karena terbentur benda tajam di air, tapi semangatnya tidak padam. "Ayo semuanya. Sedikit lagi. Kita sudah dekat mushola. Pegang terus tali ini." Akhirnya, satu persatu warga sampai ke mushola. Bangunan kecil itu kini penuh sesak. Lantai mushola yang biasa bersih kini dialasi terpal dan karpet plastik. Ibu-ibu mengganti baju anaknya dengan yang kering, membalut mereka dengan kain sarung. Ayah-ayah membagikan roti kering dan teh panas dari termos. Beberapa pemuda menyalakan kompor portabel untuk membuat mie instan. Suasana perlahan berubah dari panik menjadi hangat. Suara tangisan berganti dengan doa pelan. Anak-anak yang tadinya ketakutan mulai tersenyum kembali. Di sudut mushola, Cimug duduk sambil menatap kosong ke arah luar. Wajahnya penuh lumpur, tapi senyumnya lebar. Ia tahu, malam belum usai, tapi sebagian besar warga sudah selamat. Dan itu sudah cukup bagi hatinya yang lelah. Di tengah kelelahan itu, seseorang menyodorkan segelas teh hangat kepadanya. "Ini, Bang Cimug, buat abang yang paling tangguh malam ini," ujar seorang ibu sambil tersenyum. Cimug menerima dengan tangan gemetar. Ia belum makan sejak siang, tapi bukan itu yang membuatnya meneteskan air mata. Ia melihat sekeliling, anak-anak tertidur di pelukan orang tuanya, kakek nenek duduk berselimut sarung, dan semua warga berkumpul di tempat kecil namun penuh rasa aman. Ia sadar, malam itu bukan hanya tentang air yang datang, tapi tentang bagaimana manusia bisa saling jaga dalam kegelapan. Dan betapa pentingnya satu orang yang memilih untuk tidak tidur, demi menjaga seluruh kampung. Saat waktu menunjukkan pukul 4 dini hari, hujan mulai reda. Rintiknya masih terdengar di atap mushola, tapi tak sederas sebelumnya. Langit pun mulai menunjukkan gradasi biru keabu-abuan, pertanda subuh akan segera datang. Udara dingin masih menusuk, dan aroma lumpur dari luar mushola mulai masuk ke dalam ruangan. Beberapa warga mulai mengganti baju anak-anak dengan yang kering, mengeringkan rambut mereka dengan handuk seadanya. Di sudut mushola, ibu-ibu mulai mengeluarkan termos air panas untuk membuat teh dan kopi. Di sisi lain, beberapa bapak-bapak sedang mendata siapa saja yang berhasil dievakuasi dan siapa yang rumahnya terendam paling parah. Suasana perlahan berubah dari darurat menjadi tanggap. Keajaiban malam itu adalah semua warga selamat.
Tidak ada yang hilang, tidak ada korban. Hanya beberapa luka ringan dan barang yang terendam. Tapi nyawa semua terselamatkan. Di tengah suasana itu, Cimug duduk menyandar di tiang mushola. Tubuhnya basah kuyup dan penuh lumpur. Tapi matanya tak lepas memandang warga satu persatu. Ia mengamati anak-anak yang mulai tertidur kembali dalam dekapan ibunya, para lansia yang dibungkus selimut darurat, dan pemuda-pemuda ondel-ondel yang malam ini berubah jadi pahlawan. Dalam diam, ia berdoa dalam hati. Ya Allah, malam ini Engkau tunjukkan kekuatan kasih sayang di antara kami. Jangan biarkan kami terlena. Bangunkan kami bukan hanya dari tidur, tapi dari ketidaksadaran kami selama ini. Doanya dalam hati mengalir bersama rasa syukur yang tak mampu ia ucapkan dengan kata-kata. Tak lama, suara adzan subuh pun berkumandang. Merdu dan menggema, seolah menjadi pelipur dari semalam yang penuh ujian. Warga yang mampu mulai mengambil air wudhu. Mereka saling berbagi gayung dan ember, membasuh wajah dengan air yang masih terasa dingin menusuk tulang. Solat subuh malam itu terasa berbeda. Tangis pelan terdengar di sela-sela rakaat. Banyak yang bersujud lama, memohon perlindungan untuk hari-hari berikutnya. Dalam doa itu, Cimug juga berdiri di belakang imam. Di rakaat terakhir, air matanya jatuh. Malam yang ia jalani bukan hanya soal fisik, tapi juga perjalanan batin. Ia menyaksikan langsung betapa ujian bisa menyatukan hati, betapa bencana bisa membuka mata tentang pentingnya peduli dan saling jaga. Selesai sholat, Cimug menghampiri para pemuda yang sejak malam berjibaku di lapangan. Ia menyalami satu persatu, memeluk mereka, dan berkata, "Kalian luar biasa, malam ini kita semua belajar banyak hal." Salah satu dari mereka menjawab, "Bang, kita belajar dari abang. Kalau bukan abang yang siaga dari awal, mungkin kami masih tidur nyenyak tadi." Cimug hanya tersenyum. Ia tak merasa menjadi pahlawan. Ia hanya merasa sedang menjalankan amanah. Tapi di mata warga, ia adalah simbol harapan. Bukan karena kekuatannya, tapi karena kesiapannya mengorbankan kenyamanan demi keselamatan bersama. Seorang anak kecil yang tadi malam digendongnya datang menghampiri dan memberikan sebuah gambar kecil dari buku gambar yang basah. "Ini untuk Abang Cimug. Gambar ondel-ondel pahlawan," ucapnya polos. Cimug menerima dengan mata berkaca-kaca. Saat cahaya matahari mulai menembus jendela mushola, warga pelan-pelan keluar melihat kondisi luar. Air sudah mulai surut perlahan. Jalan-jalan masih tergenang, tapi tidak deras. Banyak barang hanyut, pot tanaman berserakan, dan lumpur menumpuk di teras rumah. Tapi semua itu bisa dibersihkan. Yang penting, semua warga selamat. Warga kemudian membuat dapur darurat, menyusun tenda sementara untuk yang belum bisa kembali ke rumah. Beberapa rumah sudah tidak bisa ditempati malam itu. Tapi Cimug menyarankan agar semua tetap tinggal di musola dulu sambil menunggu bantuan dari relawan. Mereka pun sepakat. Keamanan dan kebersamaan lebih penting dari harta benda. Di sore harinya, warga membuat forum kecil di depan musola, mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya Cimug. Mereka memberikan jaket baru sebagai bentuk penghargaan, dan anak-anak membuat lukisan bersama bertema, "Malam Siaga di Perumahan Ondel-Ondel." Lukisan itu kemudian digantung di dalam musola sebagai pengingat bahwa malam itu, warga tidak sendirian. Bahwa satu orang yang rela tidak tidur bisa jadi penyelamat seluruh kampung. Dan bahwa ondel-ondel bukan hanya simbol budaya, tapi juga penjaga harapan. Kisah itu pun menyebar ke media sosial warga. Banyak yang menulis, "Di malam banjir kiriman, kami tidak takut, karena kami punya Cimug." Alhamdulillah, akhirnya kisah ini sampai juga di penghujungnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton dan mengikuti cerita, kisah mengharukan. Ondel-ondel begadang siaga 1 saat banjir kiriman masuk perumahan, ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran hidup untuk kita semua bahwa keberanian, kepedulian, dan kebersamaan bisa tumbuh bahkan di tengah bencana. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya ya, karena dengan bersholawat, hati kita menjadi lebih tenang dan berkah akan mengalir dalam kehidupan kita. Kami juga ingin berpesan, jangan pernah lelah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ujian dalam hidup ini hanya bisa dilalui dengan pertolongannya. Dalam kisah ini tadi, kita belajar bahwa air bisa datang tiba-tiba,
tapi yang menyelamatkan adalah ketulusan hati dan amal kebaikan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr 18. Tolong tuliskan juga sholawat serta asal daerah teman-teman di kolom komentar. Karena dari setiap sudut negeri, kita ingin tahu siapa saja yang menonton video ini. Dan kami mohon dengan hormat, tontonlah video ini sampai selesai, karena di deskripsi sudah kami tulis satu pertanyaan penting. Bagi yang menjawab dengan benar, akan kami doakan secara khusus di akhir video ini. Kado terbungkus untuk kamu yang menjawab dengan benar. Kami doakan semoga Allah karuniakan rumah yang mewah, aman, dan penuh berkah. Tapi kalaupun salah, jangan khawatir. Kamu tetap kami doakan supaya selalu sehat dan dijauhkan dari segala musibah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum benar-benar selesai, tulis juga di kolom komentar, judul apa lagi yang harus kami buat selanjutnya? Tentang ondel-ondel atau kisah lainnya yang menyentuh? Kami tunggu ide-ide kreatif dan luar biasa dari kalian semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ondel-ondel. Tetap semangat dan jangan lupa sholawat.